Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria pertemuan ke-12, yaitu membahas mengenai penata gunaan tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tanah merupakan bagian kecil dari tata guna agraria. Namun dalam praktek istilah tata guna tanah lebih umum digunakan dan lebih dikenal daripada tata guna agraria. Selain itu, bagian terbesar dari kajian hukum agraria nasional adalah mengenai tanah. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan tanah. Berdasarkan kegiatannya, penata gunaan tanah di perkotaan dan di pedesaan dibagi menjadi dua, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, yang mempunyai perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu titik berat penggunaan tanah. Pada perkotaan lebih dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan non-pertanian, yaitu perumahan, perkantoran, perdagangan, pertokoan. Sedangkan pada penggunaan pedesaan lebih dititik beratkan pada kegiatan pertanian. Ciri-ciri kehidupan masyarakat. Pada perkotaan berciri modern, sedangkan ciri kehidupan masyarakat pedesaan berciri tradisional. Dinamika kehidupan masyarakat perkotaan yang berciri modern lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang berciri tradisional. Jumlah penduduk dan penyebarannya. Apabila melihat komposisi atau perbandingan jumlah penduduk, maka jumlah penduduk pedesaan lebih banyak daripada jumlah penduduk pada perkotaan. Akan tetapi bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka jelas perkotaan mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang padat dan terbuka dari pengaruh-pengaruh kebudayaan luar jelas menimbulkan berbagai persoalan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan politik. Tujuan daripada penata gunaan tanah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah, serta pengendalian pemanfaatan tanah. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pokok-pokok kebijakan penatagunaan tanah tertuang dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah ditentukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang diterapkan oleh pemerintah. Pedoman, standar, dan kriteria teknis dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah harus memperhatikan pokok-pokok sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tanah guna tanah. Penatagunaan tanah merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Penatagunaan tanah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Demikianlah secara garis besar uraian mengenai penatagunaan tanah pertemuan ke-12. Selebihnya kalian bisa membacanya di deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.